yang luar biasa dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang besar yang sanggup menolong kita. Tuhan, saudara percaya Tuhan itu yang memberi kekuatan dalam hidup kita? Amin saudara? Percaya beneran enggak saudara? Saya mau kasih firman-Nya ya saudara ya, buat saudara semua ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Masih momentum Rosh Hasanah ya saudara ya. Di tahun yang baru di Ibrani, bangsa Ibrani. Dan saya percaya Tuhan beri kekuatan buat setiap kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Lihat saudara, orang-orang muda itu adalah lambang kekuatan. Tapi menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari-hari ini kita banyak melihat. Kelihatannya kuat. Tapi dengan situasi keadaan mereka lelah, mereka jatuh, dan bahkan tidak pernah bangkit kembali. Di sini berkata, teruna-teruna jatuh tersandung. Di situ ada titik saudara, betul? Ada komanya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Menanti. Bukan cuma bengong saudara. Kalau kita nunggu, hanya menunggu, kita tanpa. Saudara pernah mungkin nunggu di ruang dokter, nunggu. Ya cuma nunggu aja. Tanpa ada sesuatu, gak bisa ngapa-ngapain. Betul? Masa kita mau gedor-gedor, ayo dok, cepetan dok. Udah sakit banget nih. Udah parah banget nih sakitnya nih. Gak bisa. Nunggu ya nunggu. Tapi kalau orang menantikan, itu saya seperti gini. Saya menantikan istri saya pulang. Saya akan telepon dia, sampai mana? Sampai di perapatan mana? Naik mobil apa? Cepat enggak? Misalnya yang lebih ekstrim, menantikan adalah apa? Menantikan anak yang mungkin jauh di luar negeri. Menantikan, aduh kapan liburan ya? Aduh kapan liburannya ya? Pasti dia akan pulang. Itu menantikan. Dan aktif, harus aktif. Bukan cuma nunggu. Tapi di sini ngomong, menantikan. Betul saudara? Ada sesuatu yang kita kerjakan. Bukan cuma nunggu misalnya di lampu merah. Kapan ijo siji, loro, telu. Itu hanya nunggu. Tapi kalau menantikan, itu adalah sesuatu yang wow. Tuhan pasti kasih. Ada sesuatu yang besar. Amin saudara. Menantikan anak pulang dari sekolah. Menantikan istri yang pulang dari jauh. Menantikan berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dan Tuhan berjanji, menantikan itu tidak ada hilang harapan. Karena Tuhan berkata seperti, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Artinya apa? Tuhan akan memberikan sayap Raja Wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita nggak sanggup. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku melihat engkau seperti Raja Wali. Dan engkau akan sanggup. Mungkin dengan jalan capek. Tapi Tuhan ayat selanjutnya sudah ngomong. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi, ini berlawanan dengan hukum alam. Betul enggak saudara? Orang berlari itu capek enggak? Berlari itu capek enggak? Ya kalau cuma kali lari di tempat cuma 1 menit ya oke lah. Istri saya tuh suka lari, suka sepedaan. Sekarang tapi enggak mau sepedaan. Karena panas, lagi panas-panas yang. Suka lari di komplek. Dan saya suka temenin. Istri saya tuh kuat larinya. Saya udah lari 5 kilo, ngos-ngosan saudara. Saya muter-muter komplek 5 kilo. Itu ngos-ngosan saudara. Capek. Tapi ini firman ngomong. Lah kok enggak lelah? Lah kok enggak capek? Ada yang tahu rahasianya? Semangat. Oh, saya sudah semangat saudara. Saya udah semangat. Wah semangat pengen kurus. Saya ini udah hampir 90 kilo beratnya saudara. Susah. Sedikit makan nasi. Wah berarti bukan maksudnya nggak boleh makan nasi. Ya boleh makan nasi. Saya udah kurangin. Tapi tetap. Kau tetap lemu ya. Tetap berkembang ke kanan dan ke kiri. Padahal makan malam jam 6 itu sudah terakhir. Saya usahakan. Kecuali kalau pulang PD atau pulang latihan musik lapar banget ya saya baru makan. Tapi kalau enggak saya enggak makan. Nah di sini ngomong. Berlari, apa tadi ngomong? Berjalan, tidak lesu, tidak lelah. Berlari tidak lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Hebat ini ayat. Saudara pernah liburan? Saudara pernah liburan? Suatu saat saya diberi kesempatan sama Tuhan pergi ke Singapura sekeluarga sama anak-anak. Dan suatu hari dijadwalkan ke tempat area bermain. Ke Universal Studio, saudara. Itu anak-anak saya masih kecil. Itu Universal Studio, gedenya gede. Mirip-mirip Disneyland lah. Gede. Dulu saya pernah pergi ke Disneyland sama istri saya. Tapi berdua. Happy saudara. Enggak capek. Ini cuma berdua. Nah tapi sekarang sudah ada buntutnya saudara. Buntutnya 2 lagi. Saudara ngerti? Wah lari tuh anak saya. Wah lari. Ke wahana-wahana. Saya enggak mau membantu. Enggak bawa baby sister. Enggak bawa suster. Ngejar tuh saya anak saya. Ngejar terus. Nemenin dia jalan terus. Capek gak? Secara tubuh capek. Secara jiwa gak capek. Karena saya lihat anak saya senang. Betul saudara? Saya lihat anak saya senang. Saya lihat anak saya bahagia. Jadi saya gak capek. Gak capek jiwa. Itu mungkin seminggu saya ada di sana. Bersama keluarga. Waktu berangkat saya berangan-angan. Wah seminggu bakal lama. 7 hari 6 malam. Wah bakal lama ini. Seru ini. Saudara tahu? Kalau orang ngomong sekelebatan. Lah wis balik maning. Itu yang namanya lost in time. Hilang di dalam waktu. Saudara pernah nunggu dokter sejam bae. Ki metu pasien kang ning jero. Suwe pisan. Cuma 1 jam loh nunggu. 7 hari berlibur. Itu cuma sekejap. Baru berangkat. Ya sudah pulang. Pernah ngalamin itu saudara? Itu lost in time. Berjalan tidak lelah. Berlari tidak lesu. Karena lost in time. Dan hidup di dalam hidup kekristenan seharusnya
seperti itu. Pernah ada yang pengen, wah kok Tuhan gak datang-datang ya Tuhan ya. Kok gak datang-datang ya Tuhan, katanya 2 tahun lagi. Dulu saya ikut Batra katanya 7 tahun. Sekarang ini sudah 10 tahun, udah hampir 15 tahun nih Batra. Kok gak datang-datang sih Tuhan? Ada yang pernah tanya gitu? Banyak pertanyaan seperti itu. Ngarepinnya cuma Tuhan datang. Supaya apa? Udah bosen sebenarnya di dalam dunia ini. Benar atau enggak? Sudah bosen sebenarnya. Mana berkatnya? Mana firman jadi daging? Terus yang ada jadi hater. Yang ada jadi sayap kiri. Benci kegerakan. Yang ada gitu kan? Yang kita sering lihat hari ini. Ya. Hari-hari ini. Jangan pernah lelah. Jangan pernah letih. Karena apa? Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata, mari kita baca saudara. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, dalam nama Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan tidak akan ngomong minta kalau dia nggak punya. Tuhan tidak akan ngomong ketok kalau dia nggak akan bukakan pintu. Sampai hari ini mungkin kau belum menerima atau engkau belum dibukakan pintumu. Jangan-jangan kau belum meminta. Atau cara mintamu salah. Atau cara hidupmu masih belum tepat seperti apa yang Tuhan mau. Engkau pengen cuma apa? Berkatnya. Bukan Tuhannya. Engkau pengen kesukaannya. Tapi engkau gak mencintai prosesnya. Hari ini Tuhan ngomong. Jalan nak bersama aku. Lari bersama aku nak. Engkau tidak akan pernah letih. Engkau tidak akan pernah lesu. Karena engkau ada bersamaku. Seperti saya dengan anak saya. Anak saya gak letih, gak lesu. Wah jalan terus. Main terus. Papa mamanya letih lesu. Ya badannya. Tapi jiwanya enggak. Ngelihat anaknya seneng. Ngelihat anaknya ketawa. Hilang itu capek. Sama kalau kita liburan. Apalagi kalau liburan sama tur. Wah itu capek itu. Saya pernah ikut tur sama yang Bu Iin. Capek. Jam 2 malam baru pulang. Jam 5 pagi harus bangun. Itu sama Bu Iin. Capek enggak? Capek. Jam 2 malam baru selesai itu. Setelah mapping, setelah segala sesuatu. Jam 5 pagi kumpul lagi. Berangkat lagi. Bagi kelompok. Jadwalnya padat. Padat. Capek enggak? Capek secara tubuh. Tapi secara jiwa enggak capek. Pulang-pulang saya seger. Pulang-pulang saya full. Pulang-pulang saya mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Rasanya itu jalan ngambang. Perangan di Israel. Wih sama Panglima. Rasanya jalan ngambang. Lihat mujizat. Lihat tanda-tanda. Wow. Capek enggak secara jiwa? Enggak capek saudara. Itu loh yang Tuhan ngomong. Kamu lari, kamu jalan, enggak letih, enggak lesu. Karena kamu lost in time bersama Yesus. Amin saudara. Ayat selanjutnya. Jangan pernah lesu. Jangan pernah lelah. Dan yang terakhir, kunci yang terakhir. Doa orang benar adalah besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya.
Kita mau buka. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini firman, mandat, berkat saya ketika di awal Bahtera. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dan saya pegang. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Waktu saya masih bujangan. Masih muda, sekarang juga masih muda sih. Kalau Ibu Ina kan selalu muda terus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dan jangan lupa ucapan syukur. Ini akan membuat hati dan pikiranmu dan akalmu itu tunduk sama Yesus. Dan apapun yang kamu minta di dalam nama Yesus, itu akan terjadi. Amin saudara. Hari ini terima kekuatan baru. Minta. Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau. Aku mau lost in time. Aku pengen punya waktu bersama dengan Engkau. Dan aku tahu, aku tidak akan menjadi lelah. Aku akan menjalani hidup ini. Bukan putus asa, tapi dapat kekuatan baru. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Yeskiel 34 ayat 26 berkata seperti ini. Aku akan menjadikan kami semua, aku akan menjadikan kamu semua, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Gunungku itu berarti Sion, amin. Menjadi berkat dan Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Amin. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku, Gunung Sion, menjadi berkat. Dan Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Engkau akan ditolong pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Terima kekuatan baru hari ini. Terima kekuatan baru. Tidak akan menjadi lelah. Tidak akan menjadi lesu. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Saudara, menanti itu memang tidak enak. Tetapi kalau ada pengharapan, ya, menanti itu akan membuat kita menjadi kekuatan. Karena apa? Karena ada pengharapan. Pengharapan menimbulkan sesuatu sukacita. Sukacita akan mendatangkan suatu apa yang kita lakukan menjadi kekuatan. Sebabnya begini, kalau kamu sukacita, itu ada kekuatan. Seperti tadi Luki bilang, ngejar-ngejar anaknya kemana-mana capek. Tapi rasanya ada kekuatan. Pada saat di Israel, jam 12, jam 1, jam 5 kumpul lagi. Rasanya capek, tapi dapat kekuatan. Jadi intinya adalah menanti-nantikan kita bisa sabar kalau ada pengharapan. Di dalam pengharapan ada sukacita, di dalam sukacita ada kekuatan untuk menjalani akan segala sesuatu. Nantikan Tuhan, rencana Tuhan pasti sempurna atas hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami tahu sukacita berasal daripadamu. Kekuatan untuk menanti-nantikan itu berasal daripadamu.
Oleh karena itu biarlah pagi hari ini ya Tuhan, apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami, atau apapun yang bakal terjadi di Indonesia ini Tuhan, buat kami tetap percaya, punya pengharapan bahwa Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Engkau pegang kendali atas Indonesia. Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami percaya Engkau beserta dengan kami sampai kepada kesudahan alam. Karena itulah yang menjadi janjimu di dalam firman-Mu. Dan kami memegang akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, banyak berita-berita yang kami dengar di sekitar kami Tuhan. Tentang ada varian baru dan sebagainya. Lepaskan kami daripada roh kekhawatiran. Lepaskan kami daripada segala kekhawatiran dan ketakutan Tuhan. Tapi biarlah kami percayakan diri kami kepadamu. Karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau tetap akan pegang kendali atas bangsa kami. Dan Engkau tetap pegang kendali atas keluarga kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk lawatan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mohon anugerah-Mu. Lawatan harus terjadi untuk bangsa-bangsa. Sampai genap apa yang Engkau rencanakan. Miliaran jiwa diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap minta Engkau yang pegang kendali atas cuaca yang ada di saat ini Tuhan. Oleh karena itu kami minta, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi cuaca saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima daya tahan tubuh yang dari surga, suatu imun yang dari surga, sesuatu hal yang luar biasa, kekuatan yang dari surga. Kami terima sehingga kami mempunyai jiwa yang sehat, tubuh yang sehat oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Sampai ada selubung yang luar biasa dalam hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah mata kami ini, telinga kami ini Tuhan. Dan bibir mulut kami ini ya Bapa, benar-benar senada dengan Engkau. Supaya apa yang kami lihat, kami dengar dan kami bicarakan adalah benar-benar berkenan di hati-Mu. Tuhan, hati kami ini biarlah tetap mempunyai keintiman dengan Engkau. Dan semua roh kekhawatiran kami, ketakutan kami dipatahkan. Bapa yang di surga, kami tangan ini kami olesi minyak. Karena kami percaya dengan beserta dengan Engkau kami akan melakukan semua perkara-perkara yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, semua pekerjaan hari ini bersama dengan Engkau kami melakukan dengan sempurna. Tidak ada kegagalan dalam hidup kami. Kami menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Inilah kaki kami, biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai seluruh rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hari ini bersama-Mu kami akan berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.